Baik, kita mulai. Eigenvalue atau nilai eigen dan eigenvektor atau vektor eigen itu apa sih gitu ya. Jadi eh, kita coba lihat pengertiannya dulu. Kata eigen itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli, artinya milik gitu ya atau karakteristik. Jadi dengan kata lain, nilai eigen itu menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matrik yang berukuran n kali n, jadi matriknya bujur sangkar yang kalau dikalikan dengan apa namanya nilai eigen itu kalau dikalikan dengan sebuah matrik tadi yang ukuran n kali n itu akan menghasilkan sebuah vektor baru yang merupakan kelipatan vektor itu sendiri gitu. Jadi ini ada hubungan antara vektor dengan sebuah matrik n kali n dan vektornya tentu saja di ruang dimensi n ya. Kita coba lihat pengertian yang lainnya seperti ini. Jadi misal nih ada matrik A gitu ya, ukurannya n kali n, jadi ini bujur sangkar, maka ada vektor yang tidak nol, jadi vektornya harus ada isinya nih. Katakanlah dia vektor X di dalam ruang dimensi n, pengertiannya tahu ya, vektor dalam ruang dimensi n itu berarti komponennya ada n komponen. Misalnya di ruang dimensi 3 ya berarti 3 kali 3, maka matriknya 3 kali 3, komponen vektornya ada X1, X2, X3, gitu ya. Nah, saya ulangi. Jadi kalau ada matrik A ukuran n kali n, maka vektor X di dalam ruang dimensi n itu dikatakan vektor eigen dari matrik A apabila terjadi operasi seperti ini. Jika matrik A tadi dikalikan dengan vektor X, itu adalah kelipatan dari skalar X. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Matrik A dikalikan vektor X, nanti hasilnya adalah vektor X semula yang diperpanjang atau diperpendek. Gitu. Jadi ini matrik, kemudian nanti hasilnya adalah vektor ya. Matrik dikalikan vektor, hasilnya adalah vektor X lagi, tapi sudah dikalikan sekian kali. Nah, sekian kalinya ini, skalar ini, kalau saya pakai lambda, mungkin di beberapa buku ada yang pakai alfa, ada pakai yang lain ya. Nah, skala lambda ini yang disebut dengan nilai eigen. Gitu. Jadi, lambda ini disebut nilai eigen dari matrik A dan X-nya disebut vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Kita coba lihat contohnya ya. Misal, kita punya vektor di ruang dimensi 2, katakanlah komponennya 1, 2 nih. Vektor X ini adalah vektor eigen dari matrik A ini. Karena kalau ini kita kalikan nih, matrik A kita kalikan dengan X, ini kan berarti 3 kali 1 ditambah 0 kali 2, berarti 3 tambah 0, 3. Lalu 8 dikali 1, 8 ditambah min 1 kali 2, min 2. Jadi 8 dikurangi 2, 6. Nah, vektor yang semula itu 1, 2, setelah dikalikan dengan matrik A, dia menjadi 3, 6. Dan kita lihat, 1, 2 dengan 3, 6 ini kan, apa namanya, sebanding gitu ya. Artinya vektor hasil perkalian A dengan X ini 3 kalinya vektor X semula. Jadi nilai eigennya 3. Gitu. Jadi vektor X ini vektor eigennya, nilai 3-nya ini adalah nilai eigennya. Gitu. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita interpretasikan apa namanya? Interpretasikan secara geometri ya, maka perkalian A ini akan memetakan vektor eigen X pada sebuah vektor yang terletak di garis yang sama. Artinya kita punya vektor nih, vektor garis G atau apa gitu ya. Lalu apa namanya? Ada titik X di garis itu. Nah, vektor eigen itu adalah mengalihkan. Jadi dia bisa memperpanjang, bisa memperpendek garis atau vektor X tadi. Jadi interpretasinya seperti itu. Kita coba lihat penggambarannya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi katakanlah misalnya ini yang warna biru nih, ini vektor X sepanjang ini. Lalu kemudian kita kalikan dengan eigenvalue tadi, A kali X sama dengan lambda X ini ya. Maka ini perkalian A kali X itu menjadi sekian kalinya vektor X, jadi menjadi diperpanjang. Kalau matrik A lebih besar dari 0. Jadi kalau pengalinya eh, positif ya, itu ya akan menjadi perpanjangan.
Tapi kalau A-nya negatif, kurang dari nol, maka dia akan bisa diperpanjang, bisa diperpendek, tapi arahnya berlawanan, gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kalau lambdanya itu antara, jadi nilai eigennya itu antara 0 sampai 1, misalnya setengah, seperempat, 2/3, maka apa namanya, vektor eigen itu akan memperpendek vektor X. Yang semula vektor X sepanjang ini, kalau lambdanya ini antara 0 sampai 1 ya, positif, maka akan menghasilkan vektor semula yang diperpendek lambda kali dengan arah yang sama. Tapi kalau lambdanya lebih besar dari 1, maka dia perpanjangan. Gitu ya. Kemudian kalau lambdanya itu negatif, tapi kurang dari -1, maka dia akan berlawanan arah, tapi diperpendek. Jadi yang biru ini vektor asli, vektor X. Nah, yang putih ini menjadi lebih pendek dan arahnya berlawanan karena nilai lambdanya antara -1 sampai 0. Jadi pengalinya itu eh, antara -1 sampai 0, dia negatif kan ya. Nah, kalau lambdanya itu kurang dari -1, berarti di sini ke kiri -1, maka dia akan diperpanjang, tapi arahnya berlawanan. Ya, jadi kalau lambdanya positif, lebih besar dari 1, dia diperpanjang. Kalau antara 0 sampai 1, berarti vektornya diperpendek. Kalau lambdanya negatif, berarti arahnya berlawanan. Gitu ya. Itu interpretasi secara geometri. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai eigen dan vektor-vektor eigen itu? Kita akan mulai dari mencari nilai eigen ya. Karena nanti jumlah nilai eigen itu tergantung dari ruang dimensinya. Kalau ruang dimensi 2 ya maka nanti kita punya nilai eigen 2. Kalau kita punya matriknya n 3 kali 3, maka nilai eigennya 3. Nah, masing-masing nilai eigen itu akan apa namanya, memiliki vektor eigen sendiri-sendiri. Jadi nanti kita akan cari vektor eigennya sebanyak nilai eigen yang ada, gitu. Nah, jadi kita mulai dari mencari nilai eigen dari matriks A. Kalau persamaan apa namanya, nilai eigen, tadi kan kita punya bahwa matriks A yang dikalikan dengan vektor X itu kan nanti akan sama dengan vektor X ini, tapi sudah dikalikan lambda, dikalikan nilai eigen, gitu ya. Nah, lalu kalau ini kita tulis kembali, ini bisa ditulis menjadi seperti ini. Jadi, eh, karena di sebelah kiri itu matriks, sebelah kanan vektor, maka supaya sama, sebelah kanan kita kalikan dengan matriks identitas dulu, supaya nanti hasilnya sama-sama matriks gitu. Jadi ini ada matriks, lalu yang sebelah kanan kan vektor ya, vektor dengan pengali, maka tidak ada bentuk matriks di sini. Nah, supaya ruas kanannya itu sama dengan ruas kiri, jenisnya gitu ya, maka sebelah kanan kita kalikan dengan matriks identitas. Jadi I ini matriks identitas. Nah, lalu kalau ini kita bawa ke kanan semua, berarti kan lambda I, jadi kita bawa ke satu ruas. Sebetulnya boleh ke kiri, boleh ke kanan, tapi ini saya akan bawa ke kanan. Lambda kali matriks identitas I kali vektor X, lalu yang sebelah kiri kita pindah ke kanan, dikurangi matriks A kali vektor X. Sama dengan 0. Itu ya. Nah, ini kan ada vektor X nih. Vektor X-nya kita keluarkan. Sehingga suku yang pertama, ini adalah lambda I, ini matriks nih, dikurangi A. Ini juga matriks, jadi kan bisa dioperasikan ya. Tuh, tutup, terus kali X. Jadi X-nya dikeluarkan. Nah, di awal, di depan itu kan sudah disampaikan bahwa vektor X-nya itu tidak boleh nol. Jadi saya kita lihat coba sebentar definisinya. Di sini. Ini kan ada vektor tak 0x. Jadi vektornya itu harus ada isinya. Maka pada penulisan kembali rumus eigen, di sini kan eh, lambda I dikurangi A, ini adalah matriks, dikalikan X sama dengan 0. Sedangkan X-nya ini tidak boleh 0. Maka yang harus 0 kan yang sini. Ya kan? Nah, ini dienolkan. Nah, karena ini matriks, maka kita akan mencari determinan dari
lambda I min A ini sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan persamaan karakteristik dari matrik A. Gitu ya. Lambda I, jadi matrik identitas dikalikan lambda, dikurangi A, nanti dicari identitasnya sama dengan 0. Nanti akan ketemu nih nilai lambdanya. Atau nilai eigennya. Gitu ya. Kita coba ya. Kita akan cari nilai eigen dari matrik A. Oke, caranya menjawab. Pertama, kita tulis persamaan karakteristik. Ini kan determinan lambda I dikurangi A itu sama dengan 0 kan gitu ya. Sekarang kita tulis determinan ini lambda, copy aja dari sini. Lalu I-nya kita ganti dengan matrik. Di sini ukurannya 2 kali 2, berarti matrik identitasnya juga 2 kali 2. Lambda, I itu matrik identitas, berarti 1, 0, 0, 1. Gitu ya. Ini dikurangi matrik A. Matrik A itu 3. 0. Nah, ini sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang ini kita lambdanya, kalau perkalian matrik dengan skalar kan berarti setiap elemen di dalam matrik itu dikalikan lambda kan. Jadi ini eh, kita kalikan ke dalam matriknya menjadi begini. Ya. Oke, berikutnya matrik ini dikurangi ini. Ini berarti lambda min 3. Jadi di sini min 3. Kemudian 0 min 2. Di sini min 2. Lalu 0 min min 1. Berarti ini plus 1. Lalu lambda min 0. Berarti lambda. Udah. Nah, berikutnya untuk mencari determinan dari ini gimana? Karena hanya 2 kali 2 berarti kita pakai sarus aja ya. Berarti ini lambda. Ya, boleh nih ditulis begini. Lambda min 3 kali lambda dikurangi arah sebaliknya kan. Min 2 kali 1 sama dengan 0. Kita kalikan lambda kali lambda berarti lambda kuadrat. Kemudian min 3 kali lambda. Min 3 lambda. Lalu ini min 2 kali 1 min 2 tapi ini min jadi plus 2 sama dengan 0. Nah, tujuan kita, goal kita mencari lambdanya ya. Nah, berarti ini kan 2 itu faktornya 1, ini bisa difaktorkan ya. Karena 1 bisa jadi 3 kalau dijumlah. Jadi kita buat begini, ini lambda. Ini juga lambda. Lalu faktornya 2 itu 1 dan 2. Karena di sini min, berarti ini lambda min 1, lambda min 2. Sorry. Min 2 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kan kita punya lambda min 1 sama dengan 0 atau lambda min 2 sama dengan 0.
Jadi kita punya lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini yang disebut nilai eigen. Jadi nilai nilai eigen dari matrik A-nya itu ini adalah ini dan ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini cara mencari nilai eigen. Mudah ya. Untuk matrik ukuran 2 kali 2. Oke, kita coba lagi. Sekarang kalau matriknya 3 kali 3. Ini ada di sini. Kita coba yang ini. Coba ya. Carilah nilai eigen dari matrik. Oke, caranya sama. Kita cari persamaan karakteristiknya dulu. Kita copy ya. Sampai sini kan masih sama nih. Nah, lalu kita ganti dengan matriknya lambda. Karena matriknya ukuran 3 kali 3, berarti matrik identitasnya juga 3 kali 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Itu ya. Lalu ini dikurangi matrik A. 4 min 2 min 2 sorry, 0 1 0 1 0 1 0 1. Itu ya. Ini sama dengan 0. Oke. Sekarang kita masukkan nilai lambda ke dalam matrik. Jadi matrik identitas ini dikalikan lambda. Ini ya. Lalu dioperasikan, kita kurangi. Ini saya hapus dulu. Lambda min 4. Jadi ini lambda min 4. Lalu 0 min 0 tetap 0. 0 min 1. Di sini min 1. Lalu yang ini 0 min 2. Ini berarti plus 2. Lambda min 1. Min 1. Lalu 0 min 0 tetap 0. Baris ketiga 0 min 2. Jadi ini plus 2. Kemudian 0 kurangi 0 tetap lambda min 1. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita cari determinannya. Determinannya berarti pakai saurus aja ya, boleh. Atau mau pakai ekspansi baris 1 boleh karena ada nolnya, atau kolom 2. Ini cari determinannya. Bebas ya, mau pakai cara apa ya. Ini eh, saya tuliskan ya, saya menggunakan ekspansi
Ini Laplace nih. Ekspansi kolom 2. Karena ada dua angka nol. Ya. Tapi kalau kalian semuanya pakai sarus juga nggak apa-apa. Nih, coba kita pakai sarus aja. Saya menggunakan sarus biar mudah dipahami ya. Sarus itu berarti yang diagonal, ini lambda min 4 kali lambda min 1, ya, yang diagonal kali lambda min 1. Oke. Lalu ditambah 0 kali 2. Jadi ini sama dengan 0 ya. Lalu ditambah lagi min 1 kali 2 kali 0. Jadi 0 lagi. Dikurangi arah sebaliknya. Jadi ini dikurangi min 1 kali lambda min 1 kali 2. Ya. Lalu dikurangi lagi 0 kali 0 kali lambda min 4. Jadi 0. Lalu dikurangi lagi lambda min 1 yang ini kali 0 kali 2. Semuanya 0. Jadi sudah. Ini sama dengan 0. Sekarang jangan langsung dikalikan. Kita lihat apakah ini kan dua suku ya. Ini satu suku, ini satu suku. Nah, di antara dua suku ini ada eh, ada komponen yang sama enggak gitu. Kalau kita lihat kan ada nih. Di sini ada lambda min 1, di sini juga ada lambda min 1. Jadi lambda min 1-nya kita keluarkan. Ini kita keluarkan. Lalu tinggal suku-suku yang belum tertulis kita tulis. Suku yang ke satu, lambda min 1-nya kan sudah keluar satu. Jadi masih ada ini ya yang belum ketulis. Tuh, dikurangi. Ini min jadi plus ya. Lalu ini lambda min 1 sudah keluar. Jadi plus 2 sama dengan 0. Sekarang kita operasikan yang di dalam kurung kotak dulu. Ini, nih ya. Lambda kali lambda berarti lambda kuadrat. Lalu min 4 lambda, min 1 lambda berarti min 5 lambda. Sorry. Min 4, min 1, betul ya. Lalu min 4 kali min 1 jadi plus 4. Terus ditambah ini plus 2. Tuh. Jadi kalau ini kita tulis ulang, kita sederhanakan berarti ini plus 6 ya. Tuh. Nah, lalu kita lihat, ini kalau difaktorkan kan bisa, karena 3 itu 3 kali 2. Dan kalau dijumlah bisa jadi 5. Jadi sekarang kita tulis lagi dengan memfaktorkan bagian yang kurung kotak. Yang ini. Ini kalau kita faktorkan, ada satu lagi bisa nggak? Oke, nah ini kan lambda kuadratnya kita faktorkan ke sini ya. Ke sini, lalu 6-nya itu 2 sama 3, karena di sini negatif, berarti ini min 2, ini min 3. Gitu ya, pokoknya intinya mencari nilai lambda sama dengan 0. Oke, jadi diperoleh lambdanya sama dengan, jadi diperoleh nilai-nilai eigen yaitu oke, itu ya.
Oke, jadi gitu ya mencari nilai eigen. Saya kira tidak terlalu sulit, hanya dengan menggunakan determinan biasa. Nah, sekarang bagaimana cara mencari vektornya? Tadi di awal saya sampaikan bahwa setiap nilai eigen itu punya vektor eigen sendiri-sendiri. Jadi, eh, untuk mencari nilai eigennya, caranya adalah kita masukkan nilai-nilai eigen yang sudah kita peroleh tadi ke dalam persamaan karakteristik tadi. Jadi, persamaan karakteristiknya dipanggil lagi. Persamaan karakteristiknya kan, kalau tadi pakai determinan lambda I min A sama dengan 0 ya. Nah, ini persamaannya ditulis. Ada X-nya, karena kita mau mencari vektor X. Jadi, persamaan karakteristik lambda I min A kali X sama dengan 0. Lalu ini kita tulis kembali. Lambda I min A itu kan ini, lalu vektornya berarti X1, X2, dan seterusnya. Kita coba ya. Mencari vektor eigen. Ini dengan menggunakan contoh nomor 1. Nomor 1 tadi contohnya ini ya. Kita peroleh nilai-nilai eigen. Saya tulis dulu nilai-nilainya ini ya. Nih. Nah, ini kita cari-cari satu-satu. Yang pertama, untuk nilai eigen kita ambil satu yang lambda sama dengan 1 dulu. Gini. Nah, kita tulis persamaan karakteristiknya. Ini, tapi bukan nggak pakai determinan ya, tapi pakai perkalian vektornya. Nah, gini. Kan aslinya kan begini kan. Saya kembali ke sini sebentar. Nah, it's nah ini kan. Jadi kita kita ambil ini nih. Lambda I min A sama kali X sama dengan 0. Balik ke sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lambda I saya copy aja karena tadi sudah dapat. Kan pertamaannya ini nih. Dari sini deh. Kan gini ya. Ini lambda I min A kali X. Ini kali X. X-nya kita buat vektor juga. Karena, kok ini sih? Maaf. Yang ini 2 kali 2. Nah, yang matrik 2 kali 2 ya. Ini A-nya, X-nya maaf. Nih, katakanlah vektor X-nya itu nanti X1, komponennya X1 dan X2. Sini, sama dengan 0. 0-nya kita buat vektor juga. Ini 0, ini 0 gitu ya. Nah, jadi kalau kita apa namanya? Kalikan, oh sebentar, ini dioperasikan dulu yang ini, hasilnya kan jadi ini ya. Nih, lambda min 3, 0 min 2, 0 min min 1, dan lambda min 0. Gitu kan? Nah, sekarang dimasukkan. Masukkan nilai lambda sama dengan 1 ini ke dalam matrik.
Nah, lambdanya kita ganti satu. Berarti lambda ini 1 min 3, gitu kan ya. Yang ini 1. Lalu kalau kita sederhanakan, 1 min 3 itu min 2. Nah, jadi ini sama persis. Sehingga ini kalau dihitung kita peroleh min 2 x 1. Kalian matrik biasa ya. Min 2 x 1. Lalu ditambah min 2 x 2 sama dengan 0. Gitu kan? Ini persamaan pertama. Yang persamaan kedua, 1 x 1 ditambah 1 x 2. Jadi sebetulnya ini kan sebanding nih. Ini. Ini yang samaan pertama saya tulis dulu ini deh. Sebetulnya dia sebanding. Gitu. Saya tulis ya. Karena kan persamaan ke 1 itu min 2 kalinya persamaan 2. Ya kan? Jadi ini persamaan 1 dan persamaan 2 sebanding. Nah, baik dari persamaan 1 dan persamaan kedua itu diperoleh bahwa X1 atau X2 itu sama dengan min X1. Ini kalau X2-nya kita pindah ke ruas kanan, ini ya. Nah, gitu. Atau sebaliknya, X2 sama dengan min X1. Jadi ini 2, 1. Intinya kan hubungan antara X1 dan X2 itu berkebalikan. Kalau X1-nya 5, X2-nya min 5. Kalau X1-nya min 2, X3-nya 2 gitu. Jadi ini solusinya tidak terbatas sebetulnya ya. Jadi misalkan, jadi vektor eigennya untuk lambda sama dengan 1 adalah kita buat begini. X1, X2, terus sini ya, diambil nilai sembarang. Jadi ambil misal X1 sama dengan T, maka X2-nya sama dengan min T, gitu ya. Nah, itu masukkan sini. Kalau ini T, maka ini min T. Nah, lalu T-nya kan bisa kita keluarkan nih. T, nah, matriknya vektornya berarti ini 1, ini min 1. Jadi, vektor eigen untuk lambda sama dengan 1 itu adalah ini, min 1, 1. Ini saya masukkan ke sini ada. Ini ya. Nah, jadi solusi hasilnya adalah ini. Itu vektor 1, min 1. Untuk lambda sama dengan 1. Nah, untuk lambda sama dengan 2, vektornya beda lagi. Sekarang kita eh, cari untuk nilai eigen sama dengan 2. Ya, copy ya. Ini nilai eigen sama dengan 2. Samaan karakteristik kan masih sama. Ini juga masih sama. Tapi sekarang kita masukkan lambdanya itu 2. Jadi ke sini 2. Ini juga 2. Nah, terus kita sederhanakan. Berarti 2 min 3 itu min 1. Lalu, udah. Ini juga sama sebanding. Bahwa
baris kedua itu min satunya baris satu. Ya, ini sekarang diperoleh min satu kali X satu, jadi min X satu ditambah min 2 kali X dua sama dengan nol. Yang persamaan kedua, satu kali X satu ditambah 2 kali X dua. Ini kan sebanding nih, ya kan? Nah, saya copy ya. Ini juga sebanding. Ini kalau dikeluarkan kan apa namanya? Yang satunya dipindah ke kanan, min X satunya atau X 2-nya dipindah. Dan ini kita peroleh berarti X 2 X satu sama dengan ini yang pindah ke sana ya, plus 2 X dua gitu. Atau nih, ya, ini sih. Atau kalau mau X 2-nya dikeluarkan berarti ini min setengah gitu. Sorry. Ini min ya. Kalau mau dari X 2-nya berarti ini min setengah. Boleh yang mana aja. Gitu. Nah, jadi matrik vektornya seperti apa? Vektornya kita ambil seperti tadi. Kita misalkan salah satu variabelnya itu T. Boleh yang X2, boleh yang X1. Kalau ini yang lebih gampang yang dimisalkan T2 itu, T itu adalah X2. Jadi misalkan kita ambil, karena ini nilainya kan banyak banget ya. Kalau X1-nya, X2-nya 1, maka X1-nya min 2. Kalau X2-nya 10, maka X1-nya min 20, kan gitu. Jadi banyak banget sehingga kita ambil misalkan X2-nya sama dengan T, maka X1-nya adalah kita masukkan T di sini, min 2 kali T. Jadi min 2 T. Itu sehingga vektor eigen untuk lambda sama dengan 2 atau untuk nilai eigen sama dengan 2 itu adalah T dan min 2 T. Atau kalau T-nya kita keluarkan berarti ini 1, min 2 gitu. Ini nah, kalau gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan untuk mencari vektor eigen atau nilai eigen? Mudah ya? Ada pertanyaan? Nah, nanti di di bagian belakang itu kan ini kan ada dua soal. Yang ini kan sudah, tapi belum dicari vektor-vektor eigennya. Nanti tugas. Ini dicari vektor eigennya. Terus ini dicari nilai eigen dan vektor eigen. Jadi dua soal ini intinya untuk tugas cari nilai-nilai eigen dan vektor-vektor eigennya. Oke? Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Ya, kalau gitu kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, materinya hari ini sampai di sini dulu. Sebentar. Tak. Oke, boleh on cam dulu semuanya? Yuk, tak screenshot dulu sebentar. Nah, oke. 6 masih bisa satu layar ya. Oke, Kak Davi, Nesya. Oke, sekali lagi. Ya, Maliki ada? Oke, baik. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan dengan transformasi linier. Tugasnya hari ini dua, jangan lupa dicoba dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik dan semoga bermanfaat untuk semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Makasih Bu. Bu. Sami-sami. Sama-sama. Ya. Saya tutup ya.